layak sekali untuk dimiliki ya, untuk mobil kelas-kelas kecil. Karena yang satu dia brandnya brand Honda. Brand Honda, siapa yang tidak tahu brand Honda? Brand Honda brand yang bagus ya, kecil, mesinnya bandel, irit, dan yang pasti kualitasnya yang menurut saya ya cukup lumayan bagus. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mobil Honda Brio. Di sini adalah Honda Brio tahun 2016 dan kilometernya sudah 50.000 ya. Jadi selama 7 tahun ini untuk mobil Honda Brio saya ini masih jalan 50.000 karena mobilnya juga jarang digunakan kalau jarak dekat aja. Untuk jarak jauh saya sering pakai expander ya. Oke, selama 7 tahun atau selama 50.000 km itu apa aja yang menjadi kekurangan atau ada bagaimana kualitas dari mobil Honda Brio ini, baik dari segi eksterior, baik dari segi interior, akan saya bahas di video kali ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita bahas dari segi interiornya ya. Untuk dari segi interiornya, selama saya pakai Honda Brio ini selama 7 tahun, tidak ada interior yang misalkan lupas atau bagian dashboardnya yang tiba-tiba berubah warna atau kusam atau ngelupas. Itu tidak ada ya. Memang untuk dashboard Honda Brio ini terkenal tipis ya. Memang tipis sekali. Nah, ini tipis. Ya, memang produk Honda itu untuk kualitasnya itu menurut saya kurang bagus ya. Memang build kualitasnya, tapi untuk dari segi warna, untuk kekuatan dashboardnya ini masih bagus, masih tetap kuat selama saya pakai 7 tahun atau 50.000 km. Dan dari pilar-pilarnya juga tidak ada masalah yang signifikan dan masih rapat semua. Nah, ini masih rapat ya, untuk pilar-pilarnya juga masih rapat semua, dan celah-celahnya juga masih rapat. Ini untuk dashboardnya, dan untuk setirnya pun juga ini masih lengket ya, masih bagus, nggak kendor. Kalau biasanya mobil yang sering pakai itu, atau kalau kualitasnya kurang bagus tuh, ini setirnya karetnya bisa kendor kan. Dalam kan ada besi setirnya. Ini karetnya seperti dilem aja, tapi lemnya pabrik ya, bukan lemnya orang biasa. Itu biasanya kendor. Dan kualitas kulit jeruknya pun masih bagus ya. Nah, ini masih ada kualitas kulit jeruknya. Dari setir-setirnya tidak ada yang lupas. Dari sini, ini kan bagian yang sering dipegang tangan juga tidak ada yang lupas. Selama 7 tahun pakai Honda Brio, dan bagian tombol-tombol ini juga tidak ada yang lupas. Untuk dari segi setir ini bagus ya, tidak ada masalah. Lalu dari segi speedo pun tidak ada masalah, tidak ada indikator menyala, tidak ada error jarum tiba-tiba mati atau tidak normal. Untuk indikatornya itu tidak ada masalah sama sekali. Lalu untuk bagian di tombol ini ya, untuk tombol mengunci pintu ini masih aktif semua. Ini pintu depan juga masih aktif ya. Ini pintu belakang juga masih aktif. Nah, untuk door locknya masih bagus ya, untuk tombol yang di sini. Lalu untuk mengatur spion juga masih bekerja dengan baik, kiri dan kanan. Nah, untuk yang kiri seperti itu ya. Nah, ini masih bekerja dengan baik. Lalu untuk pengaturannya, ini untuk pengaturan jendela juga masih bisa bekerja dengan baik. Untuk auto hold-nya, untuk turunnya, untuk Honda Brio ini dia auto hold. Dan untuk naiknya dia masih manual. Nah, seperti ini ya. Dan ini untuk sebelah kiri pun juga bisa, masih tidak ada masalah. Yang belakang pun juga masih tidak ada masalah. Untuk tombol-tombol dari tombol pengaturan ini ya, yang dari pintu ini tidak ada masalah sama sekali, masih bagus semua. Selama 7 tahun, selama 50.000 km tidak ada kendala sama sekali pada bagian tombol-tombol di bagian pintu ini, dan bagian tombol-tombol yang di pintu sebelah kiri juga tidak ada masalah, masih bagus semua ya. Lalu untuk bagian dashboardnya ini kualitasnya ya Honda ya seperti ini ya, dia tipis, dan ini masih kualitas yang apa ya, kalau saya bilang ini ya kualitasnya ya murahan lah, tipis sekali ya. Lalu tapi untuk kekuatannya masih kuat sekali, tidak ada kendala, tidak ada longgar renggang sama sekali. Lalu untuk handle-nya ini juga masih berfungsi,
dan tidak ada ngelupas ya. Ya, ini kualitasnya bagus, tidak ada ngelupas, padahal kan tangan sering pegang seperti ini. Oke, dari segi ini, dari segi dashboard tidak ada masalah. Lalu untuk panel AC ini juga masih berfungsi on off nya. Lalu untuk mengatur modenya, mode kaki atas atau atas saja ini masih fungsi, maskul ini masih fungsi. Lalu tombol AC on off nya ini off on, pengaturan dinginnya, pengaturan kipasnya ini masih fungsi semua selama saya pakai 7 tahun di Honda Brio. Lalu untuk bagian saklar untuk seinnya kanan kiri, lalu untuk demnya, lampunya ini masih berfungsi semua. Lalu untuk bagian wipernya juga masih berfungsi semua ya, dan tombol-tombol audio ini juga masih berfungsi. Dan seperti ini kualitasnya. Dan untuk kualitas bagian ini juga tidak ada ngelupas. Biasanya itu kalau sering dipakai ya ngelupas ya, ini gampang ngelupas, ini tidak ada, ini masih utuh semua dan bagus. Lalu bagian persnelingnya ini juga seperti ini ya kualitasnya. Nah, ini masih bagus, masih kulit jeruk ya. Lalu saat ini digunakan ini juga tidak ada masalah. Maticnya pun masih normal ya. Nah, maticnya masih normal semua, tidak ada masalah, dan masih selama pakai 7 tahun itu bagus. Kualitas dashboardnya ini, nah ini masih bagus semua, masih aman semua ya. Untuk interiornya seperti itu, ini juga masih bagus, tidak ada yang masalah lah. Bagian interior tuh untuk Honda Brio saya ini selama 7 tahun tidak ada masalah sama sekali, masih oke lah untuk interiornya. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini kursi-kursinya juga masih bagus. Ini dilapis kulit, dari beli baru sudah dilapis seperti ini ya. Jadi kalau dibuka dalamnya ya langsung sama seperti baru ya. Nah seperti ini ya. Nah, seperti ini interiornya. Oke, itu untuk bagian interior ya. Untuk Honda Brio saya selama 7 tahun itu kualitasnya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas di bagian eksterior dan mesinnya. Oke, sekarang kita bahas bagian eksteriornya ya. Untuk kualitas catnya ini kita bisa lihat ya. Untuk Honda Brio ini untuk kualitas catnya masih bagus. Selama saya pakai 7 tahun tidak ada masalah untuk kualitas catnya ya. Ini kita lihat masih bagus. Nah, untuk kualitas catnya, untuk bagian sini-sini juga bempernya juga masih bagus. Dan bagian cat yang black piano ini juga masih bagus ya. Untuk list-listnya, untuk list-list chrome-nya juga masih bagus. Untuk kualitasnya cukup lumayan bagus ya. Selama 7 tahun tidak ada masalah. Yang penting sebenarnya untuk cat ini kualitas supaya cepat selalu bagus tuh, mobil jangan sering dijemur, jangan sering kena panas, dan pastikan mobil selalu di posisi teduh ya. Itu pasti catnya awet ya harusnya ya. Dan untuk bagian headlampnya juga masih bagus, tidak ada menguning ya, asalkan mobil jangan sering dijemur. Nah, ini kualitas headlampnya juga masih bagus. Bagian fog lampnya juga masih bagus ya. Untuk kualitas catnya masih bagus ya. Untuk dari sisi yang bagian kap yang sering kena panas ini juga ini masih bagus, apalagi bagian yang tepi-tepi ya, bagian samping ini tidak ada masalah sama sekali untuk kualitas catnya. Cuma ini agak longgar aja ya. Memang ini kalau mobil, setahu saya kebanyakan mobil pasti kalau sudah lama ini akan longgar karena dia bracketnya yang dalam itu plastik. Nah seperti ini ya. Ini untuk sisi sampingnya juga masih bagus ya. Untuk kualitas catnya menurut saya bagus ya. Untuk Honda bagus ya. Sebenarnya ya harus kita rawat ya, maksudnya jangan sampai mobil itu sering kejemur ya. Untuk bagian spion ini biasanya yang bagian atas ini yang sering kusam ya. Ini masih bagus karena bagian atas yang sering kena panas. Nah ini masih bagus, cuma ini ada baret-baret sedikit karena pemakaian ya, wajar lah. Ini bagian yang karena bagian tepi paling luar pasti ada kesenggol-senggol lah ya. Ini untuk kualitas catnya masih bagus. Untuk bagian ini bagian atas juga masih bagus. Nah, tidak ada masalah cat yang pudar, cat yang lupas ya. Ini kan bagian-bagian atas. Nah, ini masih bagus untuk pemakaian 7 tahun. Tidak ada masalah sama sekali pada catnya ya. Nah, ini untuk bagian atas. Ya, untuk bagian belakang pun juga kualitas catnya masih bagus. Untuk bagian chrome-chrome-nya juga masih bagus, tidak ada kusam. Ya, dan ini bagian papernya juga masih bagus. Nah ini ya, untuk kualitas catnya selama 7 tahun tidak ada masalah sama sekali. Nah ini untuk dari agak jauh ya.
Nah seperti ini. Nah ini masih catnya masih bagus, dan kaca filmnya pun juga masih tidak mudar ya, masih bagus. Nah seperti ini ya. Ini untuk kualitas catnya selama 7 tahun tidak ada masalah sama sekali di Honda Brio. Tipsnya yaitu tadi, kita jangan sering jemur mobilnya. Jadi mobil itu kalau bisa diparkir di tempat yang teduh. Nah seperti ini ya. Nah untuk kaca film pun juga masih bagus, tidak ada mudar, tidak ada membiru ya. Ini kaca film bawaannya. Nah ini kalau dari dalam juga masih bagus. Lalu untuk kondisi bannya dari 2016 sampai sekarang 2023, kita bisa lihat dari tahun bannya ya. Nah ini tahun bannya, ini 2616, artinya minggu ke-26 tahun 2016. Berarti ban ini adalah ban produksi tahun 2016. Mobil ini tahun 2016, berarti ini banyak ori bawaannya, mobilnya pabrikannya dari baru ya. Kita lihat kondisinya ya, selama 7 tahun atau selama 50.000 km seperti ini. Sebenarnya bannya ya masih 50% lah, 40% lah ya. Cuma dia sudah jelek. Nah seperti ini ya bannya. Nah ini seperti karetnya sudah gupil-gupil. Nah seperti ini. Seharusnya ini ya harus diganti. Ban itu biasanya umurnya 5 tahun dia bakalan kadaluarsa ya, atau dengan kata lain karetnya sudah tidak elastis. Nah ini kondisi bannya seperti ini ya. Ini untuk merek bannya, bawaannya dia mereknya Dunlop. Nah Dunlop ya. Nah seperti ini ya untuk kualitas bannya. Nanti yang depan, lalu untuk yang belakang juga sama. Nah seperti ini kualitas bannya ya. Dan ini tahunnya tahun 2016, produksi dari baru mobil ya, mereknya merek Dunlop. Nah jadi untuk kualitas bannya menurut saya ya cukup lumayan kuat. Ini selama 7 tahun juga tidak ada benjol, tidak ada tiba-tiba kempes, itu tidak ada ya. Ini masih ori bawaan dari barunya, dan velg-velgnya pun masih bagus ya, tidak ada pecah, tidak ada cat yang lupas ya selama pakai 7 tahun di Honda Brio ini. Nah ini untuk velg yang depan pun juga seperti itu. Oke, sekarang untuk bagian kaki-kaki ya yang sudah saya ganti selama 7 tahun. Yang pertama ini ya, nah, ini adalah link stabilizer. Ini sudah saya pernah ganti dan videonya ada, nanti saya sertakan link videonya di deskripsi ya. Nah untuk link stabilizer ini aja yang pernah saya ganti, yang memanjang ini. Nah ini ya link stabilizer ini aja. Lalu bagian karet support shocknya yang atas nanti akan saya tunjukkan setelah membuka kap mesin ya. Jadi yang sudah saya ganti selama 7 tahun ini link stabilizer ini karena dia sudah agak lemah ya. Lalu karet support yang atas ya. Untuk kaki yang lainnya tidak ada masalah. Untuk bagian kapas remnya yang pernah saya ganti sekali. Nah untuk penggantian kapas rem ini pernah saya videokan. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Oke, sekarang di bagian mesinnya ya. Untuk mesinnya selama saya pakai selama 7 tahun itu tidak ada kendala sama sekali ya. Yang penting kita rajin ganti oli mesin setiap maksimal 10.000 km, dan kita sering bersihkan filter udaranya. Dan yang pernah ganti cuma aki aja, ini sekali dari tahun 2016 pernah ganti sekali, di tahun 2021 lah, cukup awet ya. Ini sudah pernah ganti. Nah ini tanggalnya 2022, saya pernah ganti di tahun 2022 bulan 4. Ini aki saya beli yang merek GS, yang hybrid, yang basah ya. Cuma itu aja yang pernah saya ganti untuk bagian mesin mobil Honda Brio ini selama 2017. Dan saya rasa mesinnya itu enak, irit, dan tarikannya itu enak ya, konstan. Meskipun dia BBM nya irit sekali. Untuk Brio ini dia 1200, tapi untuk BBM nya dia irit sekali. Nah ini ya. Nah untuk masalah-masalah di mesin tidak ada pernah masalah. Untuk bagian AC tidak ada yang bocor, tidak pernah ganti support, engine supportnya juga tidak pernah ya. Ini masih bagus semua selama 2017. Menurut saya sangat bandel sekali untuk mesin Honda Brio ini, dan sangat cocok ya untuk mobil harian karena dia irit. Nah untuk bagian radiator juga tidak pernah ada yang bocor dan masih awet ya. Nah, untuk ampere pengisiannya juga masih baik untuk mengisi ke aki, dan bagian semua lah, bagian listrik-listrikan di mesin itu masih bagus semua. Cuma pernah ganti karet supportnya yang di bawah ini
Ini pernah saya videokan, ada videonya, nanti link video penggantian karet support akan saya videokan saya sertakan di link deskripsi ya. Nah, ini karet support kanan kiri pernah saya ganti, untuk lainnya tidak ada yang pernah saya ganti ya. Itu semuanya aman, ABS-nya, mesinnya, juga bagian throttle bodinya, bagian filter cuma tadi aki aja ini yang saya ganti ya. Untuk kualitas mesinnya juga tidak ada rembesan selama 2017 sampai sekarang juga tidak ada mesin yang rembes ya. Saya untuk busi ini juga pernah sering bersihkan, ini ada videonya nanti saya sertakan, dan pembersihan full pump juga ada ya, pernah saya videokan, nanti semua linknya video akan saya sertakan di deskripsi ya. Untuk kesimpulannya, untuk mesin ini bandel, awet, dan irit ya, dan tarikannya pun enak, konstan meskipun dia matic CVT ya. Untuk CVT nya pun juga tidak ada masalah sama sekali, masih enak. Oke, itu tadi ya, sudah saya bahas bagaimana kualitas Honda Brio ini selama saya pakai dari 2016 sampai 2023 ini. Kita sudah ulas bagian interiornya, bagian dashboardnya masih aman semua, bagian panel-panel AC masih aman semua, bagian setir juga masih kualitasnya masih bagus, masih kulit jeruk, tidak ada cat yang lupas pada bagian setir, bagian saklar-saklarnya juga masih berfungsi dengan baik, dan untuk tulisan-tulisannya juga tidak ada ngelupas, masih baik semua. Bagian panel-panel pintunya juga masih bagus, kualitas kaca filmnya juga masih bagus, semuanya masih bagus ya. Mungkin hanya pemakaian aja, tapi untuk semuanya masih bagus. Untuk matic-maticnya juga masih bagus, untuk handremnya juga masih bagus, kualitasnya masih bagus. Nah, untuk interiornya masih bagus, dan semua dari eksterior tadi juga saya bahas, dari segi catnya juga masih bagus, tidak ada ngelupas, tidak ada kusam, bagian headlampnya juga masih bagus, tidak ada menguning. Intinya untuk mobil supaya awet, untuk bagian eksterior itu jangan sering-sering lah mobil itu kejemur di tempat panas ya. Kalau bisa ya, kita punya mobil ya, kita punya garasi supaya mobil kita itu awet, dan yang kedua juga tidak mengganggu pengendara yang di depan jika kita parkir di pinggir jalan, atau jika perumahannya jalannya kecil, itu supaya tidak mengganggu ya. Setidaknya yaitu catnya awet dan tidak mengganggu orang lah, seperti itu. Untuk bagian eksterior cara merawatnya seperti itu. Bagian interior ya merawatnya ya simpel aja, tinggal jika kotor tinggal dilap dengan kanebo basah seperti itu ya, gitu-gitu aja. Dan pastikan tangan ini saat megang setir ini jangan bekas hand sanitizer yang basah ya, jangan, nanti biasanya ini takutnya cepat rusak, dan kalau kena cat cepat ngelupas ya, karena hand sanitizer itu juga dia alkohol dan sifatnya dia kan keras, seperti itu ya. Oke, kesimpulan dari Honda Brio ini selama 2016 sampai 2023, 7 tahun atau kilometer 50.000, menurut saya sangat layak sekali untuk dimiliki ya, untuk mobil kelas-kelas kecil. Karena yang satu, dia brandnya brand Honda, siapa yang tidak tahu brand Honda brand yang bagus ya. Memang untuk kualitas body dan dashboardnya itu menurut saya tipis, tapi tipisnya tidak mengganggu kualitasnya, dalam artian meskipun tipis dia tidak pudar, dashboardnya tidak pudar, catnya pun tidak pudar ya. Meskipun tipis, dia kualitas catnya juga masih bagus, kualitas plastiknya juga masih bagus, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, mobil Honda Brio ini sangat cocok, sangat layak untuk kita miliki kalau kita cari mobil kecil, mesinnya bandel, irit, dan yang pasti kualitasnya yang menurut saya ya cukup lumayan bagus. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mau beli Honda Brio untuk jangka lama bagaimana. Oke, terima kasih. Selamat sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.